Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan lagi firman-Mu. Memohon Roh Kudus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Pembantu Gembala yang Setia. Ayat renungan diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berbunyi, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Selama tahun-tahun pekerjaannya yang sibuk, yang mengikuti kecurahan roh pada hari Pentakosta, Petrus ada di antara mereka yang berusaha tanpa lelah mencapai orang-orang Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk berbakti pada masa pesta tahunan. Talenta yang dimiliki Rasul Petrus terbukti mempunyai nilai yang tak dapat dikatakan kepada jemaat Kristen yang mula-mula. Kepadanya terletak tanggung jawab ganda. Ia membawa kesaksian positif tentang Mesia di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Pada saat yang sama, ia melakukan pekerjaan yang khusus bagi orang-orang percaya, menguatkan mereka dalam iman kepada Kristus. Petrus harus belajar bahwa kasih kepada Kristus bukanlah perasaan yang tak menentu, tetapi suatu prinsip yang hidup untuk ditujukan sebagai suatu kekuatan yang diam di dalam hati. Jika tabiat dan tingkah laku gembala adalah contoh dari kebenaran yang dianjurkan, Tuhan akan memberikan persetujuannya kepada pekerjaan itu. Gembala dan kawanan domba akan menjadi satu, disatukan oleh pengharapan yang biasa dalam Kristus. Perkataan Petrus ditulis sebagai petunjuk bagi orang-orang percaya pada segala zaman, dan hal itu mempunyai arti khusus bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka yang tidak mau jatuh ke dalam muslihat setan harus menjaga baik-baik jalan masuk ke dalam jiwa. Mereka harus menghindarkan membaca, melihat, atau mendengar sesuatu yang mengusulkan buah pikiran yang tidak suci. Petrus menulis pada masa pencobaan khusus kepada gereja. Banyak yang sudah ambil bagian dalam penderitaan Kristus, dan segera gereja itu akan mengalami penganiayaan yang lebih hebat lagi. Pokok pikiran. Surat-surat Petrus ini memberi kesan yang ditulis oleh seorang yang menderita karena Kristus, dan juga penghiburannya telah melimpah. Seorang yang segenap tubuhnya telah diubahkan oleh anugerah, dan pengharapannya untuk hidup kekal sudah pasti dan teguh. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 436-437. Pelajaran malam ini tidak kurang pentingnya saat ini untuk menjaga setiap jalan menuju jiwa daripada ketika Petrus menulis nasihatnya kepada orang-orang Kristen mula-mula. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan berkat yang kami sudah nikmati sepanjang hari ini. Dan ketika kami merenungkan firman, kami boleh dikuatkan lagi untuk mempertahankan iman kami, untuk menjadi agen Tuhan, menggembalakan domba gembalaan. Tuntunlah kami Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami sanggup menjalankan tanggung jawab ini. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai kami, dan di saat kami beristirahat malam ini, kami juga membutuhkan penjagaan Tuhan. Bangunkan besok pagi kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam,
Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.